Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamra Afro dengan NIM 24109113200031. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem kardiorespirasi beserta anatomi klinisnya dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Langsung saja kita masuk ke sistem respirasi terlebih dahulu. Jadi di sini dia terbagi menjadi dua, yaitu saluran pernapasan atas dan juga bawah. Jadi kita masuk ke bagian saluran pernapasan atas terlebih dahulu atau ductus respiratorius superior. Jadi ductus respiratorius superior ini merupakan bagian awal dari sistem pernapasan. Dia berperan penting dalam proses respirasi tubuh kita ya. Kemudian dia baik sebagai jalur masuknya udara ataupun sebagai sistem penyaringan udara. Jadi struktur utama dari ductus ini dia ada berbagai macam, seperti hidung atau kita sebut dengan nasus, sinus paranasalis, dan juga faring dan laring. Kita masuk ke pembagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu hidung atau nasus. Jadi hidung ini kan terdiri dari berbagai macam struktur, terutama tulang dan kartilago yang akan membentuk kerangka eksternal. Jadi termasuk ada cartilago alares, cartilago septi, dan juga cartilago nasi laterales. Nah, bagian dalam hidung dia terdiri dari nares anterior atau lubang hidung. Anterior berarti dia paling depan. Kemudian dia terdapat cavum nasi di sini. Dia merupakan rongga ya, rongga hidung. Kemudian ada juga nares posterior. Posterior berarti dia lubang bagian belakang. Nah, yang mana akan menghubungkan rongga hidung dengan nasofaring nantinya. Kemudian, di dalam rongga hidung dia terbagi menjadi 3 zona. Ada zona vestibulum, ada zona olfaktori, dan juga ada zona respiratori. Kita ke zona vestibulum terlebih dahulu. Jadi di zona vestibulum ini dia merupakan bagian yang paling anterior atau paling depan. Kemudian ada juga zona olfaktori, dia terletak di superior. Kemudian kalau zona respiratori dia yang paling luas dan berfungsi untuk sebagai penyaring. Nanti dia akan menyaring partikel melalui mukosa yang bersilia. Kemudian nanti struktur rongga hidung ini dia akan terbagi secara vertikal oleh septum nasi yang terdiri dari cartilago hialin. Nah, serta secara horizontal nanti dia akan terbagi oleh konka. Ada konka nasi superior, media, dan inferior. Di situ nanti dia akan terbentuk suatu terowongan. Nah, terowongan di situ disebut dengan meatus. Nah, konka di sini dia berperan dalam memperluas permukaan mukosa dan mengarahkan aliran udara yang kita hirup. Kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini dia merupakan rongga kosong di kepala untuk yang berfungsi sebagai peringanan ya, untuk meringankan beban tengkorak. Jadi nanti di sini terdapat 4 sinus utama, 4 pasang utama, yaitu ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus maxillaris, dan juga sinus sphenoidalis. Nah, nanti si sinus frontalis ini dia akan bermuara ke meatus seminularis. Kemudian kalau sinus ethmoidalis dia akan bermuara ke ula ethmoidalis. Kemudian kalau sinus maxillaris dia akan bermuara ke meatus seminularis juga. Kemudian yang sinus maxillaris tadi kan sama kayak sinus frontalis. Kemudian kalau sinus sphenoidalis dia akan bermuara ke dinding posterior kavitas nasi. Nah, selanjutnya kita ke faring. Di sini dia terdiri dari nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Jadi faring itu kan merupakan saluran fibromuskular yang menghubungkan rongga hidung dan juga mulut dengan laring dan juga esofagus. Nah, faring ini dia terbagi menjadi 3 bagian yang tadi disebutkan tadi, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, kalau nasofaring dia merupakan bagian yang di atas ya, atau bagian atas yang bersambungan dengan rongga hidung. Nah, berarti kalau orofaring dia berada di bagian tengah yang terletak di belakang rongga mulut. Kemudian yang terakhir adalah laryngofaring, yaitu bagian bawah yang bersambungan dengan laring dan juga esofagus. Jadi si faring ini dia menerima suplai darah dari arteri fasial dan juga ada aliran balik melalui vena jugularis interna. Nah,
dia diinervasi oleh nervus vagus dan juga nervus glossopharyngeus. Dan juga faring dia berperan dalam sistem imun dengan adanya namanya tuh cincin Waldeyer yang terdiri dari tonsil faringeal, tubal palatina, dan juga lingual. Kemudian kita ke slide berikutnya yaitu laring. Nah, di laring ini dia terletak di inferior faring, ya di bawahnya faring, dan juga berfungsi sebagai penghubung nih antara faring dengan trakea kita nanti, serta dia sebagai organ fonasi. Jadi struktur utama laring dia terdiri atas tulang rawan tentunya seperti kartilago tiroid. Nah, di sini kartilago tiroid nantinya dia namanya tuh jakun. Kemudian ada kartilago cricoid dan juga arytenoid. Nah, juga nantinya ada epiglotis yang merupakan fibrokartilago. Jadi si epiglotis ini dia berfungsi mencegah masuknya makanan ke saluran nafas saat kita menelan. Kemudian nanti di sini dia terdapat pita suara, ya terletak di dalam laring. Nah, di sini kan ada dua jenis. Yang pertama ada pita suara palsu atau yang kita sebut dengan vestibular. Nah, kemudian volt. Kemudian tapi di sini pita suara palsunya dia berfungsi untuk melindungi, dan pita suara sejati dia yang akan menghasilkan suara kita melalui getaran otot yang ada di sana. Nah, jadi nanti laring dia akan dipersarafi oleh cabang nervus vagus dan juga sama dia akan menerima suplai darah, tapi akan menerima suplai darah dari arteri laringeal superior dan juga inferior. Kemudian kita masuk ke pembahasan tractus respiratoris inferior atau saluran pernapasan bawah. Jadi seperti trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Jadi nanti di struktur-struktur ini dia akan berperan penting dalam proses pertukaran gas dan menjaga keseimbangan oksigen serta karbon dioksida dalam tubuh kita. Yang pertama di sini ada trakea. Nah, trakea atau batang tenggorokan, dia merupakan saluran udara utama yang menghubungkan antara laring dengan bronkus yang berfungsi sebagai penghubung dan yang sangat penting untuk mengalirkan oksigen dan gas lainnya menuju alveoli untuk berdifusi. Terus dia memiliki diameter sekitar 2,5 cm dan memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Nah, trakea ini dia dilapisi oleh mukosa yang mengandung sel-sel silia dan juga sel-sel goblet. Nah, di trakea ini dia memiliki ciri khas kartilago yang berbentuk seperti huruf C yang berfungsi untuk mencegah trakea dari kolaps antara saat bernapas. Jadi struktur ini tuh dia akan memberikan suatu kekakuan namun dia tetap fleksibel. Jadi memungkinkan trakea tetap terbuka saat bernapas, dan juga bagian posterior yang tidak bertulang lawan di bagian belakangnya dia akan dipenuhi oleh otot trachealis ya, yang berkontribusi dalam menyesuaikan diameter trakea saat batuk atau saat meningkatkan kebutuhan ventilasi. Kemudian kita ke slide selanjutnya yaitu bronkus. Nah, di bronkus ini bronkus dan bronkiolus ya. Jadi nanti kan pada karina trakea di dalam itu akan bercabang menjadi dua bronkus utama, yaitu kanan dan kiri. Nah, si bronkus utama kanan lebih lebar dan juga lebih pendek dan lebih vertikal dibandingkan yang kiri. Jadi kan masing-masing bronkus utama dia memasuki paru-paru melalui hilus dan bercabang menjadi bronkus lobaris dan juga kemudian akan menjadi bronkus segmentalis. Nah, bronkus segmentalis nanti dia akan mencabang menjadi bronkiolus, yaitu saluran kecil tanpa tulang rawan yang mengarah ke alveolus. Jadi di sini bronkiolus itu dia berperan dalam mengatur aliran udara ke alveolus dan memiliki otot polos yang dapat mengontrol diameter saluran udara. Jadi si bronkiolus ini dia sudah tidak lagi mengandung tulang rawan. Dindingnya terutama terdiri dari otot polos dan epitel kolumnar yang bersilia. Jadi nanti otot polos ini dia memungkinkan regulasi diameter lumen bronkiolus yang berperan penting dalam resistensi saluran pernapasan. Kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu ada alveolus. Jadi itu kan alveolus merupakan kantung udara mikroskopis ya yang terletak di ujung bronkiolus.
Jadi di sini di alveolus terjadinya pertukaran gas antara udara dan juga darah. Tempat utama pertukaran gas antara udara dan darah. Jadi nanti setiap paru itu dia akan mengandung sekitar 300 juta alveolus, yaitu struktur kantung udara mikroskopik tadi ya. Jadi si alveoli ini dia memiliki dinding yang sangat tipis. Dia terdiri dari sel-sel pneumosit, ada yang tipe 1 dan juga ada yang tipe 2. Nah, tipe 1 ini dia yang akan membentuk dinding alveoli ini. Dan juga kalau sel-sel pneumosit tipe 2, dia yang akan bertanggung jawab untuk memproduksi surfaktan untuk mencegah kolaps alveoli. Kemudian karena tadi dinding alveoli sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah, dia memungkinkan difusi oksigen ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah, terjadinya pertukaran. Nah, di sini juga ada paru-paru. Jadi paru-paru kita kan ini sebagai organ utama ya dalam sistem pernapasan. Dia terdiri dari paru-paru kanan dan juga kiri. Nah, paru-paru kanan dia memiliki 3 lobus. Sedangkan paru-paru kiri kita dia hanya memiliki 2 lobus. Setiap lobus dia terdiri dari segmen-segmen yang menerima udara dari bronchus segmentalis. Kemudian paru-paru kita nantinya akan dilapisi oleh suatu lapisan yang bernama pleura. Nah, pleura ini merupakan membran tipis yang terdapat atau menghasilkan cairan seperti cairan yang akan melumas untuk mengurangi gesekan selama pernapasan. Jadi dia meminimalisir lah, istilahnya meminimalisir gesekan selama kita bernapas. Kemudian nantinya di sana juga ada diafragma ya, yaitu otot. Nanti ototnya itu akan berbentuk kubah yang memisahkan antara rongga dada dari rongga perut kita. Jadi otot ini dia termasuk memiliki peran penting dalam proses pernapasan dengan berkontraksi dan relaksasi untuk mengatur volume rongga kita saat inspirasi ataupun ekspirasi. Jadi dia memungkinkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian kita masuk ke sistem kardiovaskular. Jadi di sini kita akan bahas mengenai anatomi dari jantung sendiri. Nah, jantung dia terletak di mediastinum medial kan. Jadi tepat di antara kedua paru kita. Jadi posteriornya dari sternum, belakangnya sternum, tulang sternum. Dan sedikit ke kiri dari garis tengah tubuh. Nah, organ si jantung ini dia dikelilingi atau dilapisi oleh perikardium yang berada di atas diafragma. Jadi nanti sumpu jantung itu akan membentuk arah miring dari atas belakang ke bawah depan, dari basis menuju ke apex. Nah, jantung itu dia memiliki permukaan yang khas, yakni basis cordis yang membentuk bagian posterior dan dia tuh didominasi oleh atrium kiri, serta apex cordis sebagai ujung inferior jantung yang dibentuk oleh ventrikel kiri. Nah, permukaan anterior jantung disebut dengan fascia sternocostalis dan juga terutama dibentuk oleh ventrikel kanan. Sedangkan permukaan inferiornya yang disebut dengan fascia diafragmatica, dia tuh disusun oleh ventrikel kanan dan juga kiri. Nah, nanti sisi kanan dan kiri jantung dia masing-masing membentuk fascia pulmonalis dextra dan juga fascia pulmonalis sinistra. Jadi jantung itu kan terdiri dari 4 ruangan. Bisa dilihat di gambar, ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikel kanan, juga ada ventrikel kiri. Nah, atrium kanan dia akan menerima darah dari vena cava superior dan inferior. Nanti akan masuk di situ serta sinus coronarius. Nah, sedangkan ventrikel kanan nanti dia akan memompa darah menuju arteri pulmonalis. Terus ke sisi selanjutnya di atrium kiri, nanti si atrium kiri ini dia akan menerima darah dari vena pulmonalis tadi. Sementara ventrikel kiri dia akan memompa darah ke seluruh tubuh yang akan disalurkan nantinya sehabis dari ventrikel kiri ke aorta. Nanti aliran darah antar ruang jantung dia itu diatur oleh 4 katup. Jadi jantung memiliki 4 katup utama, yaitu valva atrioventricularis dextra atau tricuspidalis, valva atrioventricularis sinistra atau mitralis, serta valva seminularis yaitu
valva pulmonalis, dan juga valva aortae. Nah, lapisan dinding jantung dia terdiri dari 3 komponen, ada endokardium, miokardium, dan juga epikardium. Endokardium ini dia merupakan lapisan terdalam. Kemudian, miokardium dia lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung dan merupakan lapisan yang paling tebal di sini, terutama di daerah ventrikel kiri. Sedangkan epikardium adalah lapisan yang paling luar, ya, sebagai bagian visceral dari perikardium serosa. Nah, sistem konduksi jantung kelistrikan dia itu nanti terdiri dari nodus sinoatrialis yang berfungsi sebagai pacemaker utama di atrium kanan. Kemudian ada nodus AV atau nodus atrioventricularis yang memperlambat impuls listrik untuk memberi waktu pengisian ventrikel, serta vesiculus atrioventricularis atau berkasis, ya, dan serabut Purkinje yang akan menyebarkan impuls ini ke seluruh miokardium ventricle. Nah, jantung nanti dia akan menerima suplai darah dari 2 arteri utama yang berasal dari pangkal aorta, yaitu arteri koronaria dextra dan juga sinistra. Nah, nanti arteri koronaria dextra dia akan mensuplai atrium kanan, ventricle kanan, yang mana bagian ini dia sebagai sistem konduksi dan merupakan bagian dari septum interventricularis. Kemudian ada arteri koronaria sinistra yang bercabang menjadi ramus interventricularis anterior dan juga ramus circumflexus yang mensuplai ventrikel kiri, atrium kiri, serta sebagian besar septum interventricularis. Nantinya pengembalian darah dari miokardium dia akan melalui sistem vena yang bermuara ke dalam sinus coronarius, lalu masuk ke atrium kanan. Nah, vena utama jantung termasuk vena cardiaca magna, media, dan parva. Jadi nanti selain jantung, di sistem kardiovaskular ini dia akan mencakup pembuluh darah. Arteri sistemik utamanya yaitu ini sudah jelas aorta yang berawal dari ventrikel kiri dan bercabang menjadi berbagai macam arteri besar menuju kepala, ekstremitas, dan juga organ internal, ya. Kemudian arteri pulmonalis dia yang nantinya dia akan membawa darah dari ventrikel kanan ini menuju ke paru-paru nantinya. Sebaliknya, vena cava superior dan inferior dia akan membawa darah kembali ke atrium kanan dari seluruh tubuh. Nah, sedangkan vena pulmonalis dia akan membawa darah yang telah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri. Jadi, untuk secara klinisnya, anatomi sistem kardiovaskular ini memiliki peran yang sangat penting, dia misalnya infark miokard terjadi akibatnya tersumbatnya arteri koroner yang mana dia itu akan menyebabkan iskemia pada jaringan otot jantung. Nah, tamponet jantung merupakan kondisi darurat akibat akumulasi cairan di ruang perikardium yang akan mengganggu kontraksi dari jantung itu sendiri. Gangguan lain seperti stenosis atau insufiansi katup jantung dapat mempengaruhi aliran darah dan menyebabkan beban volume atau tekanan pada ruang jantung nantinya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyebutan maupun lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.